kita membangun diri kita. Nah, ingat, ini semua adalah merupakan tujuan antara kembali. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Jadi ingat, tujuannya adalah membangun potensi diri dari sisi aspek spiritual, emosional, kecerdasan, intelektual, ya. Kemudian akhlak mulia, keagamaannya, jelas-jelas memiliki kemuliaan, keluhuran, dan kemudian adalah di sini belum saya lingkari adalah skillnya. Ya, dari sisi skill. Inilah tujuan yang perlu kita miliki agar itu semua bisa mampu mewujudkan kemanfaatan diri kita kepada diri, keluarga, masyarakat, atau organisasi kita, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, atau mungkin organisasi keluarga kita, bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sesungguhnya kami juga telah menulis buku, yaitu buku SUD. Bapak Ibu jika ingin nanti ada PDF-nya bisa di-share. Di halaman 22 sudah kami tulis bagaimana desain tujuan pembelajaran diri. Bahwa ternyata harapan kita utamanya adalah akhirnya adalah bagaimana pendidikan diri ini memberikan kontribusi sosial. Yaitu di sini. Ya. Nafi'un li ghairi, kemanfaatan diri. Tetapi untuk bisa kita memiliki kemanfaatan diri, semakin tinggi kemampuan finansial kita, semakin tinggi kemampuan manajemen finansial kita, makin bagus. Karena orang mengatakan, jerbasuki mawobeo. Anything, you must need money. Wa aidullahu mastata'tum min quwwah. Power itu adalah di kekuatan idariah dari sisi al-iktisadiyah, yaitu kemampuan manajemen keuangan. Tema ini akan khusus dibahas oleh nanti Pak Rio Erisman, yang saya kenal beliau lulusan dari Al-Azhar, kemudian kemarin mengambil PhD di Malaysia. Ya. Ini khusus akan dibahas di aspek finansial manajemennya. Tetapi yang menarik, banyak tema di sesi selanjutnya, selama 12 hari ini, yaitu mengambil peran yaitu dari sisi manajemen diri. Sehingga para pemirsa mohon bisa mengikuti program ini dengan sabar, sambil kira-kira kita berdiam diri, mengisi kekosongan waktu, kita sedang menyiapkan diri kita, ya, agar kita bisa mencapai perubahan-perubahan besar di masa depan. Nah, tetapi kemudian efektivitas pribadi kita itu akan sangat bagus kalau ternyata fisik kita sehat. Ya. Fisik kita sehat, dalam fisik itu terdapat tadi ada aspek intelektual, emosional, spiritual. Jadi kekuatan diri yang perlu kita bangun akan berdampak pada kemampuan pemberdayaan diri. Dan pemberdayaan diri, personal empowering itu yang akan banyak dibahas juga pada sesi selanjutnya, akan berdampak pada kualitas kemanfaatan sosial kita di masyarakat. Bapak yang saya hormati, penting untuk kita sadari indikator secara umum tujuan pengembangan SDM. Orang mengukur dengan namanya Human Development Index. Human Development Index atau indeks pembangunan manusia. Ya. Komponen penting dalam indeks pembangunan manusia adalah bagaimana kita ini memiliki sehat fisiknya, pinter otaknya, mandiri finansial. Jadi jangan sampai ada anak muda malas bekerja, sakit-sakitan badannya, tidak mampu menyelesaikan problem hidup. Ya. Dia tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Saya berharap sesi ini akan dibahas juga nanti oleh beberapa teman-teman seperti Dr. Irwan yang sudah berjanji akan mengisi pada sisi bagaimana membangun kekuatan finansial. Ya. Dan banyak sekali para guru-guru pengembangan diri di sini juga mengisi pada sisi bagaimana mengembangkan diri kita. Dari sisi pendidikan formal, non formal, informal. Tentunya banyak kan adalah kita non formalnya. Karena pendidikan formal telah kita tempuh di dalam perguruan tinggi, tapi ternyata life skill-nya, soft skill-nya, soft kompetensinya perlu kita peroleh pada informal. Nanti akan saya tunjuk. Tetapi tanggung jawab pribadi dan personal kita adalah kemampuan bangun kesehatan kita. Jadi pesan saya ingat, pelihara kesehatan fisik kita. Fisiknya kuat dan sehat, will jism. Dan kemudian pastikan kita memiliki spiritualitas yang bagus. Itulah sila pertama.
bahwa kita sedang bekerja untuk membangun sila pertama dan mengamalkan mandat Undang-Undang Dasar 45, yaitu akhlak mulia dan berbasis pada keagamaan, pengetahuan dan ilmu dan teknologi. Demikian mandat yang secara tekstual bunyi seperti itu. Dan kemudian dengan kita melakukan ibadah yang bagus, akidah yang benar, emosinya ini banyak sekali. Ketekunan, kesabaran, keuletan, sifat daya tahan kemalangan, endurance, ya, sifat mujahadah, sungguh-sungguh. Ini adalah kata-kata kunci penting dalam kehidupan kita. Mohon maaf Pak Put, masih berapa lama nih? Saya nggak kontrol jam. Masih ada 10 menit Pak Bu. Ya, Pak Bu silakan, masih ada waktu 10 menit sampai 21.15. Oke Pak Bu, silakan dilanjutkan. Silakan Pak Bu, bisa dilanjutkan sampai 21.15. 21.15, oh masih 15 menit lagi, oke. Saya nggak 10 menit ya. Ya, masih. Di slide share saya mati sepertinya ya. Oh iya, bisa di share screen kembali. Ya. Perfect. Oke. Pantesan mati tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini adalah skor Human Development Index untuk negara kita, yaitu tahun 2010 sampai 2018. Dan puncak prestasi ada di 71,39. Tetapi ingin saya sampaikan, bahwa Ibu bisa ketik di internet nanti negara-negara yang memiliki indeks pembangunan manusia, Human Development Index di dunia ini yang tinggi. Dan ternyata Indonesia belum pernah menempati urutan ke-25 besar. Belum pernah. Jadi mari kita berdiri untuk membangun, mewariskan pada putra-putri kita untuk menyiapkan anak-anak bangsa ini agar bisa menyaingi negara-negara yang maju, agar kita bisa mengambil takdir kesejarahan bangsa ini, yaitu memperoleh bonus demografi untuk sebuah loncatan perubahan bangsa. Karena siklus bonus demografi itu hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Ini adalah takdir kesejarahan kita hidup sebagai orang tua akan menyiapkan putra-putri kita untuk menapaki sejarah hidupnya, agar mereka mampu menghantarkan bangsa ini mencapai 100 tahunnya di 2045. Saya ditakdirkan sudah keliling di 34 provinsi Indonesia. Jadi saya melihat betul Jakarta yang sangat luar biasa dengan di Papua, dengan di Maluku Utara yang terluar jauh, di Bengkulu, ya, itu adalah provinsi di barat yang tertinggal. Begitulah kira-kira data-datanya. Dan saya ditakdirkan sudah mengunjungi 5 benua dan 29 negara-negara bagian. Sehingga saya merasakan bagaimana negara-negara yang maju yang di urutan awal ini untuk di dunia adalah seperti yang saya kunjungi Finland, Swiss, Swedia, Jerman, Malaysia. Ya, lebih tinggi di sini bisa kita lihat, atau lagi dengan Malaysia, Australia. Jadi mirip rasanya agar kita harus menyiapkan putra-putri kita dengan baik lagi. Saya lihat nanti sesi-sesi selanjutnya akan banyak memandu bagaimana berkarir di Jerman. Kita sudah ada pembicara bagus yang pernah saya temuin di tahun 2002 waktu saya ke Jerman. Untuk bagaimana di negara maju itu berkarir seperti apa. Dan mari kita pahami dengan baik. Harapannya secara pembelajaran Zoom lebih kecilnya adalah menyiapkan tadi dari aspek kognitif, ya, tetap eksis di era krisis. Nah, ini penting sekali. Jadi mari kita perlu menyiapkan diri aspek knowledge, attitude, dan skill. Ini lihat lagi soalnya. Kemampuan kita yang sifatnya soft skill ini memiliki porsi yang luar biasa. Memiliki porsi yang luar biasa. Oke, ini kesehatan sebagai pilar pentingnya. Saya lewatin saja.
Ini adalah orang tua yang bisa sukses hidup panjang, punya kemanfaatan luar biasa yang perlu kita duplikasi. Nah, sekarang saya zoom lagi kepada aspek belajar, berpikir, dan bertindak. Sebenarnya belajar bukanlah sekedar levelnya daripada Bloom tadi adalah level kognitif, itu adalah levelnya, yaitu mulai dari knowing, understanding, jadi ada fase-fasenya, kira-kira begitu. Dari fase-fasenya itu adalah dari paling awal, tahu, paham, aplikasi, analisis, sintesa, evaluasi. Knowing, understanding, applying, analisis, sintesa, evaluation. Yang baru adalah problem solving dan creativity. Tapi ternyata level yang diharapkan Einstein, kemampuan belajar itu adalah sasarannya tidak hanya sekedar mengumpulkan fakta-fakta, karena penyakitnya adalah dia lupa. Lebih dari itu, belajar itu dalam disiplin ilmu psikologi ada bahasan khusus namanya learning and memorize. Memorizingnya jadi kemampuan mengingat itu penting sekali. Seperti juga Nabi Adam, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya walam najid lahu asma. Jadi rupanya Nabi Adam itu kegagalan dari psikomotoriknya, ya gagal kemudian memakan buah khuldi atau megang buah khuldi karena aspek intelektual kapasitinya itu apa? Fanasiya, lupa. Yang kedua adalah kalau nggak lupa, walam najid lahu asma, tidak adanya azam yang kuat. Jadi penting sekali memang berbagi dari aspek kognitif, knowledge, dan attitude untuk mendapatkan performa yang bagus. Dan kognitif sendiri ada levelnya. Dan Einstein mintanya bukan lagi hanya sekedar learning of the facts, but the training of the mind to think. Bagaimana kemudian kita ini merangsang otak kita, menggunakan otak kita untuk pada level yang lebih tinggi itu menganalisa. Sehingga banyak dalam kitab suci mengatakan afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakarun. Adalah bentuk kritikal ya terhadap kemampuan menggunakan potensi otak yang dimiliki oleh kita. Dan belajar itu ujungnya adalah di psikomotorik, yaitu perubahan. Bahwa perubahan itu adalah akhir daripada tujuan pembelajaran. Ya. Change is the end result of all true learning. Jadi pada akhirnya adalah manajemen perubahan. Ya. Change management. Saya jadi teringat ada agenda reformasi birokrasi, ada 9 area yang perlu diperbaiki. Dan yang nomor satunya adalah number 1 is the change management. Dan dalam rangka melakukan perubahan ini, 2 yang perlu ditekankan, yaitu knowledge management dan law enforcement. Oleh karena itu, bisa jadi dalam perubahan kita ini ada modelnya, sifatnya adalah promotif, rangsangan-rangsangan promotif. Itu perlu adanya knowledge management yang bagus. Tapi juga mungkin ada punishment, law enforcement. Itulah kira-kira model pembelajaran, yaitu dengan metodenya Basiro wan naziro, busro dan nazir. Kabar gembira dan peringatan. Nah, ini cara merubah orang. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, jangan sampai kita bosan belajar. Karena Allah SWT, Tuhan kita, yang kita yakini, kita percayai, telah menyiapkan diri kita sebagai khalifah di dunia ini, dengan memiliki kapasitas otaknya, itu subhanallah. Kita bisa lihat di sini gambarnya adalah rasionya 5 cm. Ini rasionya. Terhadap foto. Dan fungsi otak itu, ini fungsi otak ini, itu yang paling mahal adanya di otak besar. Otak besar, cerebellum. Ada cerebellum. Ini cerebellum. Otak kecil. Dan otak besar yang paling mahal ada di bagian depan, di lobus frontalis. Lobus bagian depan. Karena di situ tempat berfungsi namanya executive function. Fungsi eksekutif memutuskan, menganalisis, common sense, dan seterusnya. Problem solving, kompleks problem solving, adanya di situ. Dan ternyata dibanding dengan makhluk lain, manusia memiliki kapasitas intelektual manusia itu memiliki kapasitas the biggest, terbesar. Karena sudah disiapkan menjadi khalifah fil ardh. Titik. Oleh karena itu sayang kalau kita punya karunia Tuhan, Allah SWT berupa akalnya yang kita tidak gunakan. You use it or you lost it. Anda gunakan potensi ini atau Anda kehilangan. Dan untuk menggunakan potensi itu ternyata risetnya terbesarnya adalah dari pengalaman kita. Ya. Jadi belajar formal di kampus kita itu sedikit. Dalam buku Quantum Business, riset yang luar biasa dikatakan
di Amerika itu risetnya, orang yang kuliah dan bekerja sesuai dengan apa yang dipelajari hanya 38%. Dan hari-hari sekarang ini makin turun risetnya. Karena ternyata perubahan teknologi begitu cepat dibanding dengan perkembangan kurikulum di kampus. Saya ulangi lagi, perkembangan teknologi dan fakta lapangan, fakta empiriknya, itu ternyata lebih cepat dibandingkan perkembangan kurikulum dan transparan dosennya. Titik. Dan risetnya ternyata kemampuan kita pada wilayah belajar yaitu mengarahkan kepada experiential learning. Inilah kira-kira guru terbaik kita. Mari kita mulai mengembangkan kurikulum pribadi kita untuk mencari bagaimana kita belajar melalui tujuan lewat pengalaman. Itulah kira-kira ungzuru kaifakana. Maka berjalanlah di muka bumi, perhatikan apa yang terjadi. Arahan-arahan seperti itu sepertinya perlu kita tangkap. Sinyal itu penting ditangkap karena kata-kata unzuru fil artinya itu sekarang adalah kita harus memahami bagaimana era Industri 4.0. Punya ciri cyber, ada ciri Internet of Things, dan hari ini terasa sekali dan network. Ya. Saya pikir itu Pak Aput, biar nanti diskusi lebih lama untuk mendapatkan diskusi lebih matang. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bowo yang sudah menyampaikan paparan awal di kesempatan baik kita malam hari ini. Kita masih menunggu untuk kehadiran narasumber yang kedua, Prof. Tia. Maka sembari menunggu kehadiran beliau, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan atas presentasi yang disampaikan Pak Bowo, kami persilahkan. Kita ada waktu sekitar 15 menit untuk bisa bertanya jawab. Pak Tia belum nyambung Pak Aput? Prof. Tia belum nyambung? Sedang diupayakan. Oh, okay. Yes. Baik. Okay. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan untuk bisa bertanya jawab langsung atas presentasi yang disampaikan Pak Bowo. Baik, Pak Aput. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Supinah dari Kepulauan Riau. Iya. Silakan Bu Supinah. Saya dari Kepulauan Riau. Selamat malam, Pak Wibowo. Terima kasih Ibu Supinah. Iya, sedikit mau bertanya, ingin mengembangkan pemahaman. Pengembangan potensi diri. Kita perlu kekuatan spiritual, perlu kekuatan emosional, perlu kekuatan intelektual, dan kekuatan fisik. Ya. Nah, di kekuatan fisik, ini ada sebelumnya yang kita perlu masalah sehatnya jiwa. Sehat jiwa seseorang, maka sehatlah fisiknya. Jadi mengenai jiwa ini bagaimana, Pak Wibowo? Mohon penjelasan lebih lanjut tentang komponen pengembangan potensi diri. Pak Aput? Ya, silakan Pak Bowo bisa Mana langsung. Kalau langsung aja, betul ya? Ya, silakan bisa langsung. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, mari kita kembali kepada definisi kesehatan tadi. Jadi dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 2009, mana sehat adalah sehat fisik, mental, spiritual, sosial. Ternyata riset yang menarik, tadi nggak saya siapkan transparannya, kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Dari psikis itu bisa menjadi ke psikosomatis. Saya berikan contoh, waktu saya kuliah Mars di UI tahun 2000, saya berteman dengan Dr. Iqbal, ketika dia praktek di Kalimantan, punya pasien umur 22 tahun, belum menikah, ternyata positif tumor payudara, CA, kanker mami. Diprediksi 3 tahun perkembangan tumor akan pesat. Tapi ternyata gadis itu hanya bertahan 6 bulan meninggal. Rupanya emosi dia tidak siap menghadapi. Mungkin dia cantik, pipinya sering dibedakin. Ternyata kok tidak adanya ada seperti itu. Mikir mungkin dengan siapa dia nanti menikah, siapa yang mau sama dia, dan sebagainya. Jadi kesehatan mental itu akan mempengaruhi kesehatan fisik. Yang kedua, kemarin Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, dirawat karena suspek COVID. Dan istrinya
mempublish di medsos. Ketika Pak Wali membaca yang tidak bagus menyebabkan mentalnya drop, maka status fisiknya, fisik itu adalah mungkin tekanan darah, tekanan suhu, macam-macam banyak sekali ya. Itu ternyata berpengaruh sekali. Oleh karena itu penting sekali kita menyiapkan kesehatan mental kita berupa yaitu optimisme, harapan, keinginan untuk memajukan diri kita, tidak ingin kita menjadi orang yang kalah, ya. Yang mudah diingat kira-kira adalah you are what you think. If you think can, you can. Kita akan seperti apa yang kita pikirkan. Pentingnya bangun mindset, mental set kita. Karena itu akan pengaruhi fisik set kita. Saya sering sekali ketika badan saya tidak sehat, ketika ada undangan pelatihan, ketika saya nggak menghadiri karena merasakan saya sakit, beda ternyata saya tetap hadir dalam kondisi panas sedikit tuh kadang malah keluar keringat menjadi sembuh. Sering sekali saya seperti itu. Oleh karena itu, penting sekali kita membangun fisik kita yang bagus. Yang lain kira-kira begini. Ana inda zona abdi. Aku akan seperti bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Jadi prasangka, mental set, mindset, itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Demikian penjelasannya. Pentingnya membangun sifat optimisme, ya, gairah, emosi, kemudian optimisme, memiliki cita-cita. Itu akan menggerakkan fisik kita dengan luar biasa. Tentunya, syarat-syarat fisik dipenuhi, yaitu dengan asupan gizi yang cukup, istirahat yang cukup, itu penting sekali. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Bowo. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Bowo. Pengembangan soft skill seperti apa yang harus kita upgrade untuk menyesuaikan dengan kondisi pasca COVID ini? Ya, dari Bu Riana Dianti. Saran saya, Bu Riana, ini 12 kali pertemuan, trainer-trainer Trasco akan banyak menyajikan soft skill itu. Ya, akan banyak sekali. Bapak Ibu, pertanyaan bagi yang lain juga demikian. Ikuti sesi ini sampai selesai. Ikuti program ini sampai selesai karena 12 pertemuan. Kita memang belum upload judul-judulnya dan siapa yang akan menyampaikan. Nanti kita perlu sampaikan kepada Pak Aput. Akhir mungkin ya. Saya lebih memahami peta program kita selama 12 pertemuan. Ya. Itu Pak Tia udah nyambung tuh. Ya, Prof. Tia sudah bersama kita di forum kita dan beliau sudah siap tampaknya. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, penting nih. Kalau sakit nggak bisa puasa ini ya. Silakan. Monggo Pak Aput. Baik, alhamdulillah sudah bersama kita Prof. Tia dari Yogyakarta. Beliau guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta dan bersyukur bisa membersamai kita di kesempatan baik malam ini. Dan ini mungkin tadi menjawab dari pertanyaan sebelumnya dari Bu Riana. Prof. Tia ini akan membawa tema khusus yaitu tentang soft skills. Dan memang yang beliau ampu di kampus UND adalah tentang mata kuliah soft skills, ya, utamanya soft skills 2020 ini ya. Baik, Prof. Tia, ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk bisa memaparkan makalahnya. Pada Prof. Tia, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan ya untuk kita semuanya untuk menyelesaikan, ya, mudah-mudahan masih diberikan kesempatan menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan ini ya dengan sebaik-baiknya. Dalam isi batas, saya dalam beberapa hari terakhir ini mencoba menulis beberapa pelajaran yang harusnya bisa kita dapatkan selama kita menghadapi wabah ini, ya.
paling tidak dalam beberapa hari ini saya menulis 3 tulisan singkat ya. Saya kasih tema tentang uzlahnya Rasulullah di Gua Hira, kemudian juga perang Khandaq ya. Nah, kemudian yang terakhir yang mudah-mudahan pada hari ini bisa kita coba diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya lihat cukup banyak ya yang mengikuti pelatihan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi budaya baru kita, budaya belajar kita. Ya, kita tidak terlena dengan wabah ini, sehingga beberapa tempat sudah melockdownkan diri. Ya. Jadi mohon maaf, saya saingan sama anak saya juga lagi ada acara juga ini di sebelah, jadi mungkin suaranya bisa masuk ke sini, dan mungkin suara saya juga masuk ke sana. Oke, baik, langsung saja berbicara tentang soft skill. Ya, ini sebenarnya bahan lama, tapi kemudian sering dikemas ya dengan bungkus-bungkus yang beragam. Ya. Nah, kalau di judulnya ada skill 2020 gitu ya, 2020. Bahkan World Economic Forum sudah merilis ya isu yang 2030 ya. Jadi 2020 sekarang ya, ini perkiraan sekitar 2015-2016 yang lalu ya. Kemudian sekarang sudah muncul perkiraan-perkiraan tentang skill yang dibutuhkan tahun 2030 atau paling tidak 10 tahun ke depan. Nah, mungkin saya agak bawa sedikit lebih filosofis mudah-mudahan ya. Nah, kalau hal-hal yang mungkin bersifat ini saya kira akan banyak sekali. Nah, saya ingin mencoba menggelitik ya apa yang ada di belakang 2020 atau 2030. Nah, saya awali dari sini ya. Saya kasih frame ya, tidak hanya sekedar skill 2020 ya, tapi perspektif ya dari skill 2020 itu ya, kita menghadapi sebuah tantangan seperti apa ya. Karena kadang-kadang ketika kita melihat sebuah isu baru ya, atau terminologi baru, seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Padahal kita sudah terbiasa hal-hal seperti itu, dan kita biasa menghadapi suatu hal yang baru di setiap saat, di setiap tempat gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau kemudian ini datang dari suatu tempat yang seolah-olah wah gitu ya, nah ini hingga ini seolah-olah juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, World Economic Forum tahun 2016 ini ya memprediksikan dari skill yang dibutuhkan tahun 2015 ada perubahan menjadi skill yang dibutuhkan tahun 2020 ini. Nah, kira-kira kalau ini prediksi 5 tahun, 4 tahun yang lalu, dan sekarang kita sedang mengalami di 2020, kita bisa langsung mengevaluasi ini, ya, apakah benar ya sekarang ini kita betul-betul menjadikan ya 10 skill ini ya menjadi skill yang pokok, yang utama yang kita butuhkan ya, atau ada yang lain. Nah, mungkin tidak saya akan bahas satu persatu, apalagi tadi Pak Bowo juga sudah mengingatkan ya, ini akan rangkaian panjang ya bahasan kita ke depan, dan mungkin akan banyak sekali irisan-irisan ya. Nah, saya awali saja dengan ini, World Economic Forum. Ini yang sangat terkenal adalah ketika World Economic Forum ini yang diadakan di Davos itu menghadirkan waktu itu kan nggak salah Perdana Menteri ya Turki ya Erdogan, yang kemudian dia keluar dari forum itu ya karena berdebat dengan Perdana Menteri
Israel. Ya. Nah, World Economic Forum ini adalah sebuah organisasi ya private ya untuk kerjasama ya private dan publik ya yang berdiri tahun 71 ya di Swiss ya. Nah, sebentar ini saya. Nah, kemudian forum ini ya ini dijadikan sarana yang mereka punya keinginan untuk membentuk ya kondisi global regional ya atau industri ya. Ini mereka berusaha gitu mempelajarinya dan kemudian membentuk hal-hal yang baru. Nah, kemudian di di publikasinya mereka tahun 2018 mereka mengatakan they work together to build a new world order, tatanan dunia baru. Ya, jadi memang World Economic Forum ini tidak hanya membahas ya kondisi sosial, politik, ekonomi, bisnis dan seterusnya, ya, tapi mereka berusaha mencoba memformulasikan ya bahasan-bahasan itu menjadi mindset ya dunia ini yang kemudian diikuti oleh dunia ini. Ya. Nah ini penting kita pahami dan banyak forum-forum yang lain yang sejenis yang mungkin tidak setenar ya World Economic Forum. Nah ini ada sedikit filmnya ya yang menggambarkan ya siapa World Economic Forum itu. Nah ya misalnya ini. Nah ini foundernya Klaus Schwab. Oke, ini mungkin gambaran sekilas tentang forum ini ya. Yang memang efeknya luar biasa sampai saat ini. Beberapa formulanya itu diikuti ya oleh banyak negara. Hasil kajiannya menjadi panduan ya pegangan dari banyak negara ya termasuk saya di UNJ ini beberapa tahun terakhir mendasari beberapa annual conference kita ya kami di UNJ ini berdasarkan publikasi dari World Economic Forum ini. Nah kemudian kalau kita bicara World Economic New World Order ini istilah lama yang kemudian banyak dikaji, tapi juga berkaitan dengan banyak banyak lembaga, ya banyak lembaga. Ya misalnya saja New World Order ini atau NWO ini diklaim ya sebagai ya kalau di sini ya gerakan rahasia ya atau organisasi rahasia gitu ya kelompok rahasia yang berusaha untuk kemudian mempengaruhi kondisi dunia ini ya, kemudian ini kalau diambil dari dasar teorinya ini banyak sekali ya terkait dengan isu-isu New World Order yang kemudian dijadikan dasar ya untuk perubahan dunia ya ada konsep end time, ada Freemasonry, Illuminati, protokol Zion dan seterusnya ya yang semuanya ini
apa namanya menjadi cara berpikir ya banyak orang sekarang ya yang bahkan diikuti untuk mempengaruhi ya dinamika yang ada di dunia ini. Nah, World Economic Forum juga merilis judulnya adalah Global Risk Review, Global Risk ya, Global Risk. Nah, Global Risk itu sudah terbit ya tahunan kalau tidak salah sejak 2010 ya sampai sekarang, menggambarkan hasil riset kondisi dunia ya, tidak hanya sekedar riset bersifat sosial ya, social research, tapi juga riset yang di bidang engineering atau juga natural science. Nah, ini salah satu temuan ya riset terakhir ini dari 2020 ya menggambarkan ada sekian banyak problem dan satu problem dengan problem yang lainnya ini berkaitan satu dengan yang lain ya, jadi interaksi satu problem ya kalau di sini digambarkan sebagai global risk, resiko global, jadi dunia ini menghadapi sekian banyak problem ya yang kemudian dibuat seperti ini, dan masing-masing problem ini ya ini berkaitan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang suka riset ya nanti bisa mencari tema dari sini aja sudah cukup. Ya, ini saya social instability di Indonesia ini ya kaitannya dengan misalnya national governance failures itu seperti apa ya. Nah, ini menarik. Jadi ada beberapa poin di sini ini sejak sekian tahun yang lalu itu tidak hilang. Artinya problemnya masih eksis. Ya, misalnya di sini ada global governance failure. Ya, ada kegagalan ya pemerintahan dunia. Ya, digambarkan pemerintahan yang ada di dunia ini dianggap gagal. Ya, di samping climate change. Nah, ini yang cukup baru. Nation governance failure. Ya, ada social instability, bahkan ada cyber attack. Ya, dan seterusnya di sini food crisis. Ya, extreme weather dan seterusnya, ini satu dengan yang lain berkaitan ya. Jadi ini riset dunia yang kemudian bisa menghantarkan kepada kita atau mereka ingin menggambarkan ini loh ada problem bersama yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita lewat sedikit, nah itu ada revolusi industri ya, karena skill 2020 atau 2030 itu tidak lepas dari social engineering seperti ini. Nah, isu revolusi industri yang akhir-akhir ini ya begitu gencar dan banyak menakutkan banyak pihak ya karena kepentingan masing-masing terkait dengan atau imbas dari revolusi industri. Padahal revolusi industri sudah berjalan, yang ini dikatakan 4.0, ini yang keempat. Ya, ada revolusi industri yang merupakan awal dari industrialisasi di Eropa, terutama gitu ya di abad 18 ya, yang awalnya muncul mesin-mesin baru untuk drive ya industri yang ada di sana. Kemudian di awal abad ke-20 masuk ke revolusi industri yang kedua. Ini juga ada efeknya. Ya, revolusi industri ketiga, revolusi. Nah, saya ingin membuat contoh misalnya revolusi industri pertama saja. Revolusi industri pertama yang dipelopori misalnya saja di Inggris, di Prancis, dan bahkan di Amerika, ya, itu merubah tatanan masyarakat dan bahkan cara berpikir sangat ekstrim. Ya, misalnya revolusi industri itu, ya, itu memberikan efek terhadap tatanan masyarakat. Nah, tatanan masyarakat yang terjadi pada waktu itu adalah ketika revolusi industri pertama muncul kelompok masyarakat baru, ya, kelompok masyarakat baru yang mereka punya modal, punya capital. Nah, mereka punya capital, mereka punya power, ya, punya uang dan seterusnya, sehingga
mereka tidak mau lagi kemudian tunduk terhadap dominasi raja dan gereja pada waktu itu. Ya. Nah ini kemudian muncul gerakan yang namanya capitalism. Ya. Nah sehingga kemudian kekuatan capital ini bisa ya merubah tatanan masyarakat, ya kehidupan dan seterusnya, ya industri hidup, industri kemudian menjadi nomor satu, ya semuanya diukur dari materi, ya sehingga tidak mempedulikan ya yang dipekerjakan dalam industri itu, ya ada anak-anak, orang tua, wanita dan seterusnya. Nah kemudian muncul gerakan yang antitesis dari kaum capital itu, ya yang dipelopori oleh Marx dan seterusnya, ya memunculkan gerakan sosialis, ya, yang kemudian berusaha untuk memetakan ya antara proletar dan borjuis. Tidak hanya di situ saja, muncul kembali ada gerakan yang lain yang namanya humanis. Ya, ini pada seniman misalnya, ya Beethoven dan seterusnya, pelopor-pelopornya. Nah itu bergerak terus di ranah ilmu pengetahuan, ya, di ranah akademik juga muncul gerakan yang namanya positivisme. Ya, jadi ketiga gerakan tadi, capital, ya kapitalis, ya sosialis dan humanis ini sama-sama kemudian tidak mau tunduk dan taat kepada aturan gereja dan raja lagi, sehingga muncul gerakan yang namanya sekularisme. Ya, nah kemudian sekularisme ini merambah kepada dunia pendidikan, ya dunia ilmu pengetahuan, memunculkan gerakan yang namanya positivisme. Ya. Jadi mencari pembenaran terhadap sesuatu bukan dari raja dan gereja. Positivisme itu adalah cikal bakal dari ilmu pengetahuan yang berkembang, terutama ilmu pengetahuan sosial. Nah, ini yang perubahan yang sangat besar di abad ke-18 akibat revolusi industri pertama. Ya. Kemudian revolusi industri 2 dan 3 ini juga kaitannya dengan pasca perang dunia. Nah, di akhir abad ke-20 ya, masuk abad ke-21 ya muncul juga ya revolusi industri yang juga dianggap signifikan. Ya. Nah, cuma problemnya ya sebenarnya revolusi industri keempat ini tidak se-ekstrim revolusi pertama. Ya, menurut saya seperti itu. Karena sebenarnya ya cikal bakal revolusi industri 4 ini juga sudah kelihatan di tahun-tahun sebelumnya. Ya. Yang dianggap menakutkan adalah ketika fungsi manusia sudah diminimalisir ya dengan teknologi dan dengan robot dan seterusnya. Ini yang kemudian ditakutkan. Nah, kemudian revolusi industri 4 inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam teori, ya, yang memunculkan berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang harus dihadapi. Nah, diantaranya adalah World Economic Forum, ya, tahun 2016 ya. Ini juga menunjukkan bahwa hasil riset mereka ada pekerjaan-pekerjaan pasca revolusi industri ini atau disruption ini, ya, pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Ya, misalnya pekerjaan-pekerjaan office and administrative, ya. Ini luar biasa sekali, disappears. Banyak sekali pekerjaan seperti ini yang kemudian hilang, tidak butuh manusia lagi. Ya, ATM, gitu ya, mobil banking itu mengurangi tenaga-tenaga ya, itu yang ada di perbankan misalnya. Termasuk manufacturing and production, semua diganti robot, otomatisasi dan seterusnya. Namun sebaliknya, masih banyak pekerjaan yang tumbuh justru berkembang. Ya, misalnya di sini pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan business and financial operation. Ya, walaupun di beberapa negara ini juga menarik, nanti akan kita kaji. Ya, termasuk misalnya pekerjaan-pekerjaan manajerial, ya, komputer ini masih ya dibutuhkan. Tapi ada beberapa yang sudah dianggap nanti perlu. Ya, dan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya office administratif ini hilang. Ya.
Nah, kemudian muncullah gitu ya ide ya 10 skill ya, ada 10 keterampilan yang dianggap khusus yang kemudian dibutuhkan untuk menghadapi ya, revolusi industri keempat ini. Ya. Nah, di dalam World Economic Forum mereka mengatakan bahwa ya, pada 2020 ini ya semuanya itu hidup kita itu dan pekerjaan-pekerjaan kita itu akan berubah. Ya, beberapa pekerjaan hilang, tumbuh ya. Bahkan di laporan 2016 itu dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa anak kelas 6 pada itu 2016 ya, nanti pekerjaannya sekarang belum terdefinisikan. Saya sebagai akademisi gitu ya, pelaku pendidikan, nah hampir semua pendidikan kita itu mengarah pada hanya satu hal, ya, yaitu untuk mempersiapkan mereka masuk ke lapangan kerja, simplifikasi dari proses pendidikan. Ya. Nah, kalau pekerjaannya saja tidak bisa definisikan, nah bagaimana mempersiapkan mereka dalam proses pembelajaran itu untuk bisa siap, ya, menerima pekerjaan itu. Nah di sinilah saya mencoba meng-highlight misalnya the serial of revolution industry tadi, revolusi 1, 2, 3, 4, yang kemudian kita fokuskan di industri revolusi industri 4 ini, ya. We have brought out advanced robotic and autonomous transport. Ya, semuanya serba robot, bahkan Tom Dread itu ya, beberapa tahun yang lalu itu menggambarkan naik kendaraan nggak perlu sopir, begitu masuk ngomong mau kemana jalan sendiri mobilnya, nggak perlu sopir. Nah, tenaga kerja sopir itu nggak dibutuhkan lagi. Ya, jadi nggak usah juga kita belajar nyetir ya, karena semuanya robot, gitu ya. Nah, sekarang juga sudah cukup pakai gadget kita, ya, datang sendiri tuh mobilnya. Ya. Apakah pakai Grab, apakah pakai yang lainnya gitu ya. Sendiri kita nggak perlu sopir. Nah, kemudian ada artificial intelligence, ini sudah merambah kemana-mana. Machine learning, apalagi sekarang ini yang tidak pernah kebayang ngajar training gitu ya, dengan dengan online seperti ini minimal gitu ya, sekarang disebut untuk online. Ya, belum lagi nanti akan banyak kelas-kelas itu hilang, ya, lab-lab itu hilang, semuanya ya serba ada di internet misalnya seperti itu. Nah, Prof Tia, maaf waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian ini ya. Ini ada indikasi juga ya, future workplace ya, dunia kerja tahun 2030 kayak apa 10 tahun ke depan. Ya. Ada yang fokusnya terkait dengan tuntutan emosional, fisik, itu juga sudah ditanyakan saya kira. Teknologi ini yang sekarang juga sudah merambah kemana-mana, purposeful-nya gitu ya, kira-kira nyaman atau tidak gitu ya. Kemudian ini 2030 juga dianggap ya, misalnya ini di Amerika ya, kemudian di Eropa ini juga berbeda ya, tuntutan 2030 ya, ini juga ternyata berbeda perubahan-perubahannya ya, walaupun ada beberapa poin yang sama. Nah, ini yang nanti kita akan coba analisis lagi ya. Nah, ini juga sama ya, ini antara Amerika dengan Inggris, ini juga mendefinisikan skill 2030-nya ini berbeda ya, tidak sama persis kira-kira seperti itu. Nah, ini sekarang ini ya 2020 ternyata 2030 butuh hal yang berbeda. Ya. Nah, ini jangan-jangan kita belum menerapkan, nanti ada yang berubah lagi, berbeda lagi. Tuntutan dari 2020 ini apa? Kita ikuti. Ya, belum selesai masuk yang ini. Nanti kita baru timik-timik ya, pelan-pelan gitu ya, mempelajari 2030, nanti akan ada informasi yang lain.
Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita. Ya. Kita butuhkan ini 15, 20, 30 ini. Sebenarnya dibutuhkan untuk apa? Ya, dibutuhkan untuk apa dan dibutuhkan mungkin untuk siapa? To shape new world order yang kayak apa? Definisinya, new world ordernya yang kayak apa? Kita mengikuti skillnya, tapi kita nggak paham apa yang akan kita ubah di sini. Kemana kita akan mengarah dengan skill-skill itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nah, misalnya kita di Indonesia ini sebenarnya sedang membangun new world order tatanan dia Indonesia, ya, di tengah komunitas dunia yang lain kayak sebenarnya. Nah, kita punya ya orientasi Indonesia Emas 2045. Ya. Kayak apa sih tahun 2045 itu? Nah, nanti silahkan serta cerita. Ya. Nah, Indonesia Emas 2045 ini, ya, silahkan nanti bisa dibaca. Ya, ini di-endorse oleh kondisi global seperti apa? Kalau ya ini ada keterangan megatrend dunia 2045, ya, maka dengan kondisi dunia yang kira-kira seperti ini, Indonesia akan seperti apa? Ya, apakah nanti Indonesia akan hilang ciptaannya, atau Indonesia akan betul-betul menjadi ya kondisinya Indonesia emas itu? Nah, sekarang kita bisa lihat ya impian Indonesia ya tahun 2085 ini seperti apa? Mungkin cucu-cucu kita nanti gitu ya. Nah, harapannya kita akan seperti ini, berdaulat, maju, adil dan makmur. Nah, dengan kondisi seperti itu, ya, pertumbuhan ekonominya seperti apa, ya, ini target-targetnya, mimpi new world order-nya yang kita harapkan kan seperti ini, ya. Kemudian, misalnya kerjasama perguruan tinggi industri pemerintah, triple helix-nya seperti apa, kemudian nanti berkembang, ya, menjadi N-helix, gitu ya. Ya, karena N itu memang kebijakan, memang kepentingannya ini akan berkembang banyak. Ya, kalau sebelumnya pemerintah perguruan tinggi industri, nanti N-helix-nya akan berkembang lagi, sudah masuk ke masyarakat. Ya, kemudian ada apa lagi ya, kita nggak tahu nanti depan seperti apa. Nah, ini yang harus kita lihatkan bersama-sama. Nah, kemudian ini pembangunan ekonomi berkelanjutan, ini yang harapannya menjadi fokus kita. Kita akan mencapai ini, sehingga kita butuh ya skill seperti apa nih tenaga kerja kita, ya ini pinginnya seperti ini, reformasi tenaga kerja lebih pelatihan berbasis kompetensi yang mengikuti demand industri, kemudian ada transformasi industri manufaktur, peningkatan produksi pertanian, ya transisi tenaga kerja dari informal ke formal. Nah, semua nanti tenaga kerja misalnya saja yang akan dimasukkan ke formal. Nah, kira-kira efeknya kayak apa? Semuanya diatur dengan hal-hal yang berformal, ya. Nah, apakah kalau ini yang kita targetkan ini, ya, kita membutuhkan skill seperti apa? Ya, skill seperti apa yang kita butuhkan untuk mencapai ini semuanya? Apakah kita harus sama dengan yang di Singapura? Apakah harus sama dengan yang di Amerika? Apakah harus sama dengan yang di Swiss? Nah, baik, Prof. Waktunya sudah selesai. Kita bisa masuk ke diskusi. Ya? Oke, ya, silakan. Baik, Bapak sekalian, terima kasih Prof. Setia yang sudah menyampaikan paparannya. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Setia dari Pak Suwono. Saat ini saya masih ngajar kimia yang jadi masalah di kimia. Presentasi pembelajaran kimia 60% pada potensi hands-on. Ya. Saat ini dalam masa pandemi susah bisa melihat kenaikan hands-on mahasiswa melalui daring. Apalagi jika lab menjadi virtual atau bahkan hilang seperti yang Prof. paparkan. Bagaimana penjelasannya, Prof? Terima kasih. Ya. Baik, beberapa waktu yang lalu sekitar berapa ya, 5 tahunan ya, 2015 atau 2016, saya pernah semacam short course lah ya di apa namanya di Singapura ya, di sebuah universitas vokasi ya, universitas vokasi. Jadi ketika penjelasan dari pihak apa namanya kampus, mereka mengatakan bahwa
Singapura ini akan membangun kampus-kampus vokasi banyak. Ya, kampus vokasi banyak. Ya, karena apa? Karena Singapura ini sedang melakukan shift, ya, apa namanya, pergeseran, ya, dari bisnis, ya, ke manufaktur. Saya nggak bisa bayangin waktu itu Singapura sekecil itu mau buat pabrik, nanti di mana istrinya, kira-kira begitu. Tapi mereka sudah menyiapkan tenaga-tenaga kerjanya. Yang awalnya mereka melihat bahwa anak-anak Singapura itu mereka tidak suka, ya, hitungan. Ya, mereka hitungannya hitungan ekonomis, bisnis. Mereka sehingga kuliah-kuliah bisnis itu menjamur di sana. Nah, tapi kemudian membangun vokasi, ya. Membangun vokasi. Nah, setiap tahun mereka sudah tahu berapa yang akan diterima di kampus itu, berapa yang lulus, dan berapa yang harus diserap di industri. Ya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ini ada. Nah, yang menarik di sana, ya, ini mungkin masa transisi waktu itu. Memang labnya, ya, mesin-mesin besar-besar ada. Jadi menariknya mereka itu ada yang namanya reprofiling staff. Jadi pengajar itu, ya, yang ngajar di kampus itu mereka yang sudah punya pengalaman di industri dan harus membawa riset-riset industri ke kampus. Ya, sehingga banyak misalnya di sana ada space, ya, yang kerjasamanya dengan Boeing, ya, sehingga di situ alat Boeing lengkap di situ. Tapi ada juga di beberapa tempat yang mereka tidak membutuhkan itu semuanya. Mereka menggunakan apa namanya, Masya Allah lupa namanya, ya. Jadi mereka seolah-olah ada di lab, gitu ya. Mereka bisa pegang alatnya, ya. Kemudian bisa pegang benda yang mau diperbaiki dan seterusnya secara virtual, ya, VR, gitu ya, virtual reality, gitu ya. Modalnya cukup pakai apa namanya kacamata saja, gitu ya. Tahun kemarin ITB menawarkan ke UNY, ya, membuat VR untuk kebutuhan proses pembelajaran di apa namanya di UNY, ya. Ya memang harus diprogram terlebih dahulu sehingga kemudian kita bisa menghasilkan ilustrasi-ilustrasi ketika kita melakukan sebuah percobaan. Nah, kalau di bidang kimia saya belum tahu persis, mungkin bisa dicari, saya yakin juga sudah ada. Ya, tapi mungkin riset-riset yang advance gitu ya, itu belum terformulasikan ke dalam bentuk software yang sehingga belum bisa dilakukan dengan VR dan seterusnya. Ya. Tapi teknologi ke depan, saya yakin itu akan mampu untuk kemudian mengilustrasikan semua kebutuhan lab. Bahkan ya nanti mungkin bisa di googling, ya, ada robot, ya, ada robot yang dia bisa merespon hampir sama dengan manusia, gerak-geriknya, omongannya dan seterusnya, namanya Sevia, ya, yang dia adalah robot pertama yang mendapatkan gelar kewarganegaraan, ya, di Uni Emirat Arab kalau tidak salah, gitu ya. Nah, ini menggambarkan seolah-olah semuanya bisa diganti oleh robot, ya, semua diganti oleh teknologi. Nah, saya kira ini diskusi yang menarik di UNY sebagai institusi pendidikan yang menghasilkan guru ini juga masih ulur. Memang bisa ada beberapa proses pembelajaran yang offline, tapi ada hal-hal yang tidak bisa. Nah, misalnya transfer nilai, ya, kemudian perilaku, akhlak dan seterusnya. Nah, saya juga punya ilustrasi, kadang-kadang lupa. Ya. Beberapa tahun terakhir ini 5 tahun terakhir mungkin ya, atau sedikit, itu saya mengilustrasikan bahwa Indonesia ini yang tadinya banyak suku, ya, banyak budaya, ini suku-suku yang ada di Indonesia ini hilang, ya, semuanya hilang. Yang tersisa menjadi, ya, ya, hampir sama budayanya, yaitu cebong dan kampret. Nah, gitu. Nah, ternyata perilaku ini juga bisa dibentuk hanya dengan
apa namanya interaksi sosial media, interaksi di internet dan seterusnya. Tidak perlu ketemu, ya, hanya dengan tarikan dua kubu itu akhirnya bisa merubah perilaku mereka. Nah, saya kira itu kita akan bisa melihat bersama-sama. Ya, kira-kira kebutuhan-kebutuhan tadi itu akan bisa kita penuhi atau tidak. Oke, baik Prof. Tia. Ini ada yang akan langsung bertanya, Miss Nia. Miss Nia, kami persilakan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya, ditujukan kepada siapa? Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini untuk Pak Wibowo. Oh iya. Ada Pak Wibowo-nya ya? Ada. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Wibowo, as the first your explanation, you talk about measurement, okay? So, for thinking about the other aspects of intelligence competence, I'm willing to know as human being how to measure the psychometric, cognitive ability, and occupational performance, and how to balance those aspects here as human being. Thanks so much, Mr. Wibowo. Maaf, barusan Pak Bowo baru masuk. Mohon bisa diulang kembali ke dalam ini, disampaikan, Miss Nia, silakan. Ya, bisa. Okay, Pak Bowo, as the first explanation, you talk about measurement, okay? So, I'm willing to know, for thinking about the wider aspects of intelligence competence, I'm willing to know as human being how to measure the psychometric, cognitive ability, and occupational performance, and how to balance those aspects as human being. Thanks so much. Thank you. Apa dari? Ya, silakan Pak Bowo. Excuse me? It's from Malaysia or from somewhere? No? I'm from somewhere in Kalimantan, because you talk in English, I speak in English to you, because you are a great one, I think. Sorry. Oh, I see. I think Yeah. from Malaysia. Okay, thank you. How to measure about the psychometric and cognitive performance here, and how to balance those aspects here. Thank you. Thanks. Jadi untuk mengukur kognitif, pertama, seringkali orang mengukur dengan kemampuan inteligensi, IQ. Yang pertama. Yang kedua, mengukur dengan kemampuan akademisi, yaitu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Karena mental intelektual itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisinya. Sementara untuk satu lagi tadi yang kepribadian kalau nggak salah ya, itu banyak tools-tools yang dipakai, tapi dalam psikologi yang terbesar adalah dengan observasi dan wawancara. Secara global itu cara melihatnya. Terima kasih. Baik, ini untuk Pak Bowo juga masih ada Apa tuh? pertanyaan lagi. Tadi pertanyaan saya belum dijawab yang kedua, Pak. Maaf. Oh, silakan, Miss Nia. Yeah, how to balance aspects here as psychometric and cognitive and performance occupancy here. Bagaimana cara kita membalanskan dari tiga aspek tersebut gitu? Ibu, ini menarik sekali. Nanti Ibu bisa buka. Pertama adalah risetnya tentang James Collins, tentang good to great. Riset selama 30 tahun, perusahaan-perusahaan yang hebat, good to great, itu ternyata SDM-nya mampu mempertemukan antara kompetensi, hobi, dan aspek economic engine. What you will become the best in the world at, kompetensi, what is your passion, dan satu adalah what is your economic engine. Tapi model Jepang yang baru, Ikigai, yaitu bagaimana bekerja untuk bisa panjang usia dan bahagia, itu ternyata membalance 4 hal. Menemukan antara hobi, kompetensi, salary, dan misi. Nah, ini menarik sekali untuk kita dalam lebih lanjut ketika kita dalam melakukan proses pengembangan diri. Ini penting sekali. Karena ternyata minat-minat orang itu akan terus tumbuh dan berkembang.
Dan itu ternyata memiliki kemampuan untuk apa yang kita sebut dengan orang akan bisa tumbuh dan berkembang ketika dia di atas hobi atau kompetensinya. Risetnya Daniel Goleman, learning will be effective at get flow, kira-kira begitu. Jadi ternyata belajar itu akan efektif dengan orang itu mendapatkan sebuah kepuasan. Nah, ini sekarang mulai banyak dikembangkan orang ketika kita ingin supaya bagaimana belajar dan bekerja itu bisa lebih optimal. Ini saya siapkan gambarnya. Sebentar. Oke, saya akan tayangkan. Saya tidak menunjukkan yang James Collins Good to Great-nya. Dia ada 3 komponen, yaitu masalah kompetensi, kemudian itu akan bagus ketika kita mampu memadukan antara di sini yaitu hobi, misi, profesi, dan vokasi. Vokasi itu mencari duit, ya, bagaimana salary ekonomi tadi. Profesi adalah apa yang kita kembangkan sebagai kompetensi kita. Passion adalah hobi, ya. Dan misinya adalah apa yang kita kembangkan dalam hidup kita. Nah, jadi bagaimana cara mengimbangi tumbuh dan berkembangnya? Hanya satu, saran saya. Pertama, sekarang ini mulai dikembangkan namanya talent pool. Saran saya, oke, saya cerita dulu. Saya pengalaman di Jerman. Itu ternyata anak SD itu dijuruskan, anak SMP dijuruskan, anak SMA dijuruskan. SMA mau uni, Hochschule atau institut. SMA juga gitu, mau perjuruan atau SMA. Itu ternyata memang perkembangan anak itu diteliti, minat bakatnya, cocoknya di mana. Nah, sekarang begini. Mengajari anak yang talentnya main bola dengan mengajari anak yang nggak talent di main bola, itu bedanya adalah nanti kecintaan di love. Kalau ada orang nggak punya bakat main bola, itu belajarnya lebih lama. Tapi kalau ada orang dia itu bakat, ngajarinya gampang. Tapi bakat tanpa kecintaan, malesan olahraganya. Jadi memang ini menarik sekali mengembangkan. Nah, bagaimana kemudian ternyata main bola yang profesional itu ternyata gaji salarinya gede banget. Jadi jangan sampai kita menyalahkan anak kita, main bola dulu, belajar itu. Tidak tahu main bola itu yang profesional mahal banget. Oleh karena itu saya, kita perlu menyadari bahwa pengembangan dalam hidup kita itu perlu untuk diperhatikan. Ya. Saya akan tunjukkan di sini. Semoga, saya bagi dulu suaranya. Saya bagi dulu suaranya. Tunggu dulu, Bismi. Silakan kita mendengarkan dulu ini ya. Belum kedengeran. Ya, kedengeran ya Pak Bud? Belum nih Pak Bo nih. Belum, ada, sayang banget ya. Coba saya ulangi lagi. Saya udah share suaranya. Coba boleh. Share komputer sound. Udah. Baik, nanti saya bagi linknya saja. Nanti silakan diputer klip video ini seorang psikolog. Dia menyuruh kepada orang tua memahami minat bakat anak dan mulai mempelajari sesuai dengan top 10 trending topik di industri dan kompetensi yang Pak Prof. Tia sampaikan tadi. Sekilas begitu. Terima kasih.
Oke, baik, Pak Bo. Ini kita ada waktu 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan untuk di atas tadi. Oh, untuk Prof Tia masih ada di tempat ya bersama kita ya. Ya, dari Abi Rizky. Ya. Saya seorang guru SD, anak saya sekarang usia 11-12 tahun yang kelas 6 SD. Kalau di tahun 2030, maka murid saya usianya menjadi 22 tahun. Permasalahan tidak semua sekolah mengajarkan persiapan skill 2030 untuk anak-anak murid. Bagaimana solusinya, Prof? Silakan, Prof Tia. Ya, makasih. Ini memang jadi concern hampir di dunia pendidikan. Ya, bahkan adopsi skill 2020, skill 2030 ini menjadi tolong jadi tuntutan. Ya, tahun ini kita di-endorse, dipaksa dengan kondisi COVID ini untuk melakukan perubahan kurikulum. Ya. Nah, salah satunya adalah kalau kita melihat di beberapa negara maju, misalnya ini hampir kurikulum yang diberikan kepada siswa itu hampir semuanya relatif untuk penguatan soft skill. Untuk konten, karena semua konten bisa dipelajari. Orang nggak perlu kuliah, orang nggak perlu ke sekolah, cukup belajar dari Google bisa. Apalagi ditambah dengan alat bantu VR dan seterusnya, ya praktek-praktek juga bisa dilakukan. Ya, nah oleh karenanya sekarang dunia pendidikan sedang mencoba melakukan transformasi, ya, proses pembelajarannya sehingga soft skill menjadi bagian ya yang harus diajarkan. Contohnya, ini sebagai contoh, kami di UNY ini ya, sebentar, kami di UNY juga mencoba memberikan proses pembelajaran ini dasarnya adalah skill 2020 waktu itu, ya. Nah, ini tahun kemarin sudah kita ajarkan di semester 1 ya untuk angkatan 2019. Nah, kemudian kita mencoba bahwa skill ini kan kalau menurut Pak Kunto ini kan tidak mungkin ya ilmu itu tanpa adanya value, nilai-nilai. Nah, kita ingin memasukkan nilai-nilai untuk skill-skill ini. Nah, kita misalnya ini ya. Nah, kita ingin ya pembentukan skill ini, UNY itu punya visi inovatif, kreatif, unggul. Sehingga lulusannya sebagai result dari proses pembelajaran di UNY ini harus menjadi mahasiswa yang unggul, kreatif, dan inovatif. Nah, skill yang dimiliki ya kita bagi menjadi 3 mata kuliah, soft skill 1, 2, 3 yang isinya ada 10 skill dari 2020 ya. Nah, ini kita ajarkan kepada mereka bagaimana membentuk skill ini, tapi outputnya mereka menjadi kreatif, inovatif, dan unggul. Dan harus kita bekali dengan nilai-nilai, ya, value-nya. Nah, ini juga dari visi UNY, takwa, cendekia, mandiri. Nah, yang akan membedakan orang punya skill yang 10 tadi antara lulusan kampus 1 dan kampus yang lain adalah value-nya ya, dan hasil dari pengolahan skill itu. Jadi kalau hanya mengajarkan bagaimana kita kreatif, itu di Google banyak sekali. Tapi kreatif yang didasari oleh ketakwaan kayak apa? Ya, kemampuan critical thinking yang didasari oleh kemandirian seperti apa? Ya, cognitive flexibility ya, yang didasari oleh kecendekiaan kayak apa? Nah, ini yang harus diajarkan. Nah, sehingga saya kira tidak perlu khawatir, ya, apalagi dengan NHELIX tadi, semua pemangku kebijakan, gitu ya, apakah orang tua, wali murid, dan seterusnya, itu punya peran untuk menentukan kurikulum kita kemana. Tidak hanya industri, ya, proses pembelajaran orang tua harus dilibatkan. Oleh karenanya, tadi sebenarnya saya endingnya itu, ya, sebenarnya, ya, saya mencoba belajar dari COVID tadi, ya, efek dari
kita lockdown, ya, saya mencoba menuliskan post-COVID outbreak skill form, ya, skill yang terbentuk, ya, setelah outbreak ini apa? Misalnya ini, change management, ya, orang sudah mulai belajar memanage diri dan merubah diri sekarang. Yang tadinya suka jalan-jalan nggak bisa jalan-jalan, gitu ya. Yang misalnya sukanya tertentu dengan lockdown, gitu ya, dengan isolasi nggak bisa lagi. Ya, termasuk juga kondisi spiritual naik, ya. Sehingga spiritual intelligence ini kemudian di mana-mana muncul. Makanya kemudian banyak kajian-kajian online dan seterusnya, apalagi Ramadan. Ya, termasuk strategic thinking, ya, mau apa, kreativitas, banyak sekali kreativitas yang bisa kita create, ya, bahkan kita bisa searching, ya, di Google, gitu ya, dalam masa COVID ini, termasuk social honor, penghormatan terhadap kondisi sosial. Ya, sekarang ini banyak sekali orang begitu mudahnya untuk memberikan sesuatu kepada sekelilingnya yang membutuhkan dan seterusnya. Nah, ini bukti kita, ya, ternyata dalam kondisi isolasi sekarang ini, ya, ada beberapa skill yang dibutuhkan, ya, dan bisa jadi nanti, ini baru hipotesis saya, gitu ya, ini yang 2030 ini bisa jadi nanti berubah menjadi ini, ya, poin-poinnya ini. Karena apa? Ya karena kondisi lockdown ini semakin lama, apalagi ini ada video yang mengatakan bahwa lockdown ini bisa sampai 2 tahun. So you imagine that, 2 tahun misalnya lockdown, kita kondisinya kayak apa, ya. Kalau kita tidak punya skill yang bagus, kesadaran yang bagus, habis kita. Ya. Nah, ini bahkan tadi semua yang diformalkan di sini bisa jadi ke depan banyak hal-hal yang non formal. Karena lockdown ini banyak hal-hal yang non formal. Drivernya itu bukan yang formal tapi yang non formal. Sehingga, ya, desain-desain sebelum COVID, ya, perspektif sebelum COVID dan seterusnya itu juga berubah. Ya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu, ya, jadi saya juga punya anak yang paling kecil itu baru kelas 3 SMP mau SMA, gitu ya. Nah, biasanya kan kita tanya nanti kalau sudah mau kuliah di mana dan seterusnya, ini kita nggak tahu, jangan-jangan nanti kampus-kampus juga sudah berubah. Ya, prodi-prodi yang ada sekarang semuanya berubah. Ya. Nah, misalnya prodi terkait dengan tadi administrasi apa, gitu. Nanti sekian tahun ke depan tutup tuh. Ya. Guru juga sama, ya. Sekarang di UNY itu berapa tahun yang terakhir itu sudah khawatir ini jangan-jangan ke depan guru nggak dibutuhkan lagi, ya. Termasuk trainer nih. Semuanya serba otomatis. Kita butuh apa tinggal klik, butuhnya apa keluar sendiri. Ya. Nah, ini saatnya kita mencoba meredefinisi ulang, ya. Kira-kira sebenarnya, ini pertanyaan juga yang menarik dari Mas siapa tadi tentang tentang riset ekonomi, ya, sekalian saya jawab, ya. Ini COVID ini tidak hanya meriset ekonomi, seluruhnya diriset. Ekonomi adalah bagian saja yang harus diriset. Tapi yang penting adalah mindset. Jadi kalau mindset kita bisa diriset pada saat COVID ini, ya, kita bisa menemukan formula ekonomi yang baru. Kita bisa menemukan tata masyarakat yang baru. Kita bisa menemukan konsep politik yang baru, ya, pendidikan yang baru dan seterusnya. Ya, nah ini kebetulan saat ini saya dapat bocoran ada aturan baru untuk pengembangan sekolah ke depan. Ini juga draft aturannya harus kita cermati, ya. Jangan sampai kita salah prediksi sehingga salah aksi, kira-kira begitu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Setia, Pak Bowo juga terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena waktu kita sudah lebih daripada yang dialokasikan. Kita simpan energi kita. Kita masih ada 11 pertemuan lagi ke depan. Dan untuk pertemuan besok, agenda kita adalah seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide berikut ini, Selasa 12 Mei, pukul 20.30 sampai 22. Yang pertama nanti kita akan membahas konsep SMILE, sukses mengenal diri dan menjadikan potensi.
oleh Pak Dedi Hermawan, Sarjana Psikologi MM, CPHRM, beliau Direktur Trasco Bandung saat ini. Dan kemudian yang kedua, how to improve yourself, akan disampaikan oleh Pak Aang Kunaifi, beliau dari Trasco Jakarta. Ya, silakan bisa dicatat. Saya tadi juga sudah sampaikan di chat materi ini. Plus Bapak Ibu yang ingin dapatkan bahan paparan, mohon bisa mengisi kembali Google Form yang sudah kami kirimkan di chat. Ya, nanti akan kami kirimkan bahan paparan dari Prof. Setia dan Pak Dr. Bowo via email. Ya. Baik, terima kasih banyak luar biasa Bapak Ibu sekalian atas kesempatan bisa bersama malam hari ini. Kami sedang upayakan semoga besok malam bisa lebih banyak kapasitas kelas kita, sehingga bisa lebih banyak yang bisa langsung hadir di dalam kelas kita bersama. Oke, kita akhir bersama pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.